Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisha Kurnia Suci, NIM 1202300028 dari Teknik Geomatika TPB 21. Di sini saya sudah membuat dua program, yaitu matematika dan kimia. Dalam matematika, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 adalah bilangan prima, namun 4 bukan bilangan prima, karena dapat dibagi 2. Jika suatu bilangan yang lebih besar dari 1 bukan bilangan prima, maka bilangan itu disebut bilangan komposit. Cara paling sederhana untuk menentukan bilangan prima yang lebih kecil dari bilangan tertentu dengan menggunakan saringan Eratosthenes. Pada program kimia, fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Fraksi mol juga dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi larutan dengan lebih dari satu zat terlarut dalam larutan. Langsung saja kita ke flowchartnya. Untuk program pertama yaitu matematika, ini akan sama dengan di aplikasi C++. Pertama main integer n, integer i, integer coba sama dengan 0, lalu di outputkan program menentukan bilangan prima, di outputkan lagi masukkan banyaknya angka, lalu di inputkan n, lalu integer array, lalu di for, kemudian di outputkan masukkan angka, di inputkan nilai, di outputkan lagi bilangan primanya adalah ini, maksudnya adalah hasil dari pemrograman. Kemudian di integer, di for lagi, dan di integer lagi, kemudian dicek, dan ini, dan ada true dengan false, kemudian hingga n. Apabila kita ke C++ nya, pertama kita menuliskan header include iostream using namespace hingga integer main, kemudian dilanjutkan integer n, integer coba sama dengan 0, lalu di coutkan program menentukan bilangan prima. Dalam matematika ini saya mengangkat menentukan program menentukan pemrograman dalam bilangan prima. Kemudian di coutkan lagi, masukkan banyaknya angka, kemudian diinputkan variabel n, di integer nilai n, kemudian di for. For ini maksudnya adalah merupakan pernyataan pengulangan. Kemudian di coutkan, masukkan angka, diinputkan nilai i, kemudian di coutkan bilangan primanya adalah ini, merupakan hasil dari pemrograman. Kemudian di integer cek, di for lagi nilai i, cek sama dengan 0, di if kan lagi, for, if hingga selesai, hingga cout. Apabila kita run, masukkan banyaknya angka, ini merupakan mau berapa kali kita mengulang angka yang akan dimasukkan. Misalkan 3, aku mau masukin angka 3, angka kedua 7, angka ketiga 9, maka hasilnya bilangan primanya adalah 3 dan 7. Apabila kita langsung ke kimia, pertama sama main, kemudian integer a, i pilihan, di outputkan selamat datang, output 1 fraksi mol terlarut, output 2 fraksi mol pelarut, output pilih atau 1 atau 2, diinputkan pilihannya, di outputkan lagi banyaknya perulangan, input real array, kemudian pilihan yang pertama ada true dengan false. Pada true ini diberikan for, kemudian di outputkan masukkan mol terlarut, kemudian diinputkan, di outputkan lagi masukkan mol pelarut, diinputkan lagi, kemudian hingga output
angka terakhir. Pada pilihan kedua yaitu di for-kan lagi, di output-kan, masukkan mol terlarut, sama seperti ini. Bedanya ini untuk mencari mol pelarut, sedangkan ini mol terlarut. Apabila kita ke C++ nya, pertama kita tetap menuliskan seperti biasa, include iostream, using namespace, integer main. Kemudian variabel pertama integer diisikan dengan AI pilihan, kemudian cout selamat datang, cout nomor 1 fraksi mol terlarut, cout kedua yaitu fraksi mol pelarut. Dalam kimia tujuannya untuk mencari fraksi mol terlarut atau fraksi mol pelarut sesuai dengan pengguna mau mencari apa. Kemudian disi-outkan pilih 1 atau 2 dan diinputkan pilihan, kemudian disi-outkan lagi. Banyaknya perulangan maksudnya adalah si user pengguna bisa mengulang berapa kali sesuai ia menginginkan. Kemudian diinputkan di float, mt, mp, xt, dan xp. Float di sini maksudnya menghitung nilai-nilai desimal, dan A dalam kurung siku maksudnya adalah array untuk menyimpan banyaknya nilai dalam variabel, dengan A merupakan input banyaknya perulangan. Kemudian di if-kan dengan pilihan pertama, lalu di for-kan seperti biasa menyatakan pengulangan. Kemudian di cout-kan, masukkan mol terlarut, diinputkan mt maksudnya mol terlarut, kemudian di cout-kan masukkan mol pelarut, kemudian diinputkan mpi, kemudian xt seperti rumusnya, dan cout fraksi mol terlarut. Kemudian else if, pilihan yang kedua ini for, kemudian di cout-kan masukkan mol terlarut, diinputkan mti, di cout-kan lagi masukkan mol pelarut, diinputkan mpi, dan seperti tadi hingga selesai. Apabila kita run, misalkan kita mau mencari fraksi mol terlarut, maka pilih nomor 1, banyaknya pengulangan 2 saja. Masukkan mol terlarut misalnya 3, masukkan mol pelarut misalkan 4, maka dihasilkan fraksi mol terlarutnya adalah 0,428571. Pengulangan yang kedua misalkan 4, masukkan mol pelarutnya 7, maka dihasilkan 0,363636. Apabila kita mencari pilihan yang kedua yaitu fraksi mol pelarut, 1 kali pengulangan saja, masukkan mol pelarut misalkan 5, masukkan mol pelarutnya 9, maka dihasilkan fraksi mol pelarutnya yaitu 0,642857. Sekian penjelasan program dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.